Bab 671, Yang Chen yang mengejutkan. Serius, tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka hanya bergegas datang. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Aura jahat yang dipancarkan oleh banteng besar itu merupakan semacam kebencian terhadap manusia. Jika demikian, Yang Chen tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada banteng raksasa itu. Karena tidak ada orang lain di sekitar negeri Dewa Tiandu, dia tidak perlu menahan diri lagi. Gunakan semua kekuatannya. Pada saat ini, Yang Chen melambaikan tangannya, dan tombak dewa pembantai yang memancarkan cahaya dan bayangan, tergenggam erat di tangannya. Aho, aku keluar lagi. Sial, aku sangat tercekik. Hei, itu sapi gemuk. Nenek, pamer di depanku. Ya. Saat tombak dewa pembantaian keluar, ia merasa seperti ikan yang kembali ke air, dan mulai berteriak dan melambaikan cakarnya seperti orang gila. Yang Chen tidak memperhatikan tombak dewa pembantai dan mengendalikannya untuk menusuk. Pada saat ini, udara terasa menjadi sunyi. Tombak dewa pembantai pun terdiam dan berhenti berbicara. Segera setelah itu, ujung tombak itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan tak terlukiskan yang mustahil untuk dikendalikan. Kekuatan ini, seperti badan tombak itu sendiri, membentuk garis lurus dan hitam sejajar. Garis sejajar ini melesat lurus ke depan dengan kecepatan kilat. Tampaknya banteng raksasa itu juga merasakan bahaya dan ingin mempertahankan diri, tetapi ia seperti telur yang menabrak batu di depan garis sejajar hitam ini. Bang! Tubuh banteng raksasa itu langsung terpotong menjadi dua. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang di angkasa. Hahaha, dasar monster iblis. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapanku. Aku adalah tombak dewa pembantai. Setelah tombak dewa pembantai menebas banteng raksasa itu, banteng itu mulai berteriak kegirangan. Bahkan jika Yang Chen mencoba menyembunyikannya, faktanya dia benar-benar takut karenanya. Itu adalah binatang iblis di alam bela diri sejati, sebanding dengan manusia dengan kekuatan tempur di tingkat kedua atau ketiga alam bela diri sejati. Selain itu, binatang iblis memiliki kemampuan pertahanan bawaan yang kuat, jadi sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Namun, binatang sekuat ini dihancurkan oleh satu serangan dari tombak dewa pembantai. Ia berharap untuk menyelamatkan tubuhnya sebagai harta karun. Inikah kekuatan tombak dewa pembantai? Ia membunuh binatang iblis alam bela diri sejati hanya dengan satu serangan, sungguh tidak berlebihan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati, ini aku yang tidak menggunakan jurus serbuan petir. Jika aku menggunakan jurus serbuan petir dengan tombak ini, kekuatan seranganku pasti akan meningkat sekali lagi. Dan meskipun begitu, kekuatan tombak dewa pembantai belum mencapai batasnya. Ia masih bisa membunuh binatang iblis yang lebih kuat. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Hah! Yang Chen merasa khawatir karena tiba-tiba menyadari bahwa ki sejatinya telah terkuras sepenuhnya. Hal ini menyebabkan tubuh Yang Chen menegang, lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Tuan muda, Yuban bergegas mendekat ketika melihat Yang Chen terjatuh. Hal ini menyebabkan tombak dewa pembantai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei orang tua, siapa kamu?" Yuban menatap tombak dewa pembantai, hatinya dipenuhi dengan emosi yang meluap. Dia telah mengamati pemandangan tadi dengan jelas dan menyadari kekuatan tombak dewa pembantai. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia terkejut di dalam hatinya, bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat sepenuhnya memahami asal-usul tombak ini. Yang Chen juga penuh kejutan sekarang. Seperti yang diharapkan, tombak dewa pembantai memang kuat, tetapi konsumsi ki sejatinya sangat besar. Hanya dengan satu serangan, ki sejati di tubuhku telah terkuras habis. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit kesal. Yang Chen, apakah kau melihatnya? Bagaimana dengan kekuatanku? Aku tidak meledakkanmu, kan? Seekor binatang iblis dari alam bela diri sejati, hehe, berhasil dilumpuhkan hanya dengan satu serangan dariku. Kukatakan padamu, bawalah binatang iblis lain di alam bela diri sejati tingkat ketiga dan keempat, dan aku masih bisa merobohkan mereka dalam sekejap. Jika kultivasi seni bela dirimu lebih kuat, maka aku tidak akan terkalahkan. Oh benar, bolehkah aku memakan God Pierre Ching Nel? Tombak dewa pembantai bertanya dengan penuh harap. Yang Chen tidak mau repot-repot menanggapi, dan langsung melambaikan tangannya,
meletakkan tombak Dewa Pembantai ke dalam ruang sungai 8 ujung, dan membiarkan para manusia ikan menjaganya dengan baik, sehingga tombak Dewa Pembantai tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Setelah meletakkan tombak Dewa Pembantaian ke dalam ruang sungai 8 ujung, Yang Chen memutus koneksi dengan ruang tersebut, lalu bertanya, "Penatua Yuban, tombak ini disebut tombak Dewa Pembantaian, apakah Anda tahu asal-usulnya?" "Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa harta karun roh surgawi misterius biasa, aku khawatir, tidak memiliki spiritualitas seperti itu untuk dapat berbicara, apalagi berbicara dengan lancar. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya." Yuban berkata sambil tersenyum pahit. "Apa? Bahkan tetua, kau belum melihatnya? Bagaimana dengan instrumen spiritual tingkat tertinggi? Tidak bisakah mereka melakukan ini juga?" tanya Yang Chen. "Tidak. Aku pernah melihat instrumen spiritual tingkat tertinggi yang sedikit lebih baik, tetapi spiritualitasnya sangat rata-rata, dan hanya bisa mengucapkan beberapa kata, tetapi kalimatnya tidak lancar. Bahkan di antara instrumen spiritual tingkat tertinggi, itu dianggap sebagai yang terbaik. Belum lagi apa yang baru saja terjadi. Tuan muda, di mana Anda mendapatkan tombak Dewa Pembantai ini?" Yuban tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Yang Chen sedikit tercengang, "Aku mendapatkannya secara tidak sengaja," ceritanya panjang. Mengenai asal-usulnya, jika tetua Yuban tidak dapat mengetahuinya, maka aku juga tidak akan dapat mengetahuinya. Namun menurut deskripsinya sendiri, sepertinya itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai instrumen spiritual tingkat tertinggi. Secara umum, instrumen spiritual tingkat tertinggi sudah cukup untuk membuat banyak kekuatan menjadi gila. Bahkan orang-orang kuat seperti Kaisar Agung akan memperjuangkannya saat mereka menemukannya saat masih hidup. Ini melampaui klasifikasi harta karun roh surgawi misterius yang belum pernah terdengar sebelumnya. Mungkin Kaisar Agung akan tahu, tetapi jiwanya telah meninggal, dan pengetahuanku sedikit kurang dibandingkan dengannya. Wajah Yuban penuh dengan ketidakberdayaan. Mendengar ini, Yang Chen juga menghela nafas diam-diam, sepertinya asal-usul tombak ini sulit ditemukan. "Tuan muda, apa yang dikatakan tombak itu tidak salah. Kekuatan barusan benar-benar sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh harta karun roh surgawi misterius biasa," Yuban berkata. "Tombak Dewa Pembantai ini, kamu harus menyimpannya dengan aman, dan jangan mengeluarkannya kecuali pada saat yang kritis, jika tidak, itu dapat dengan mudah membawa bencana bagi hidupmu." "Aku tahu." Yang Chen mengangguk. Tombak Dewa Pembantai ini tidak diragukan lagi merupakan kartu truf, tetapi seperti yang dikatakan Yuban, itu juga dapat membawa bencana dalam hidupnya. Masalah ini sangat luas, dan bahkan dengan pengalamannya di kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat memahami asal-usul tombak Dewa Pembantai ini. Seberapa misteriuskah itu? Dengan pemikiran ini, Yang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya ia berencana untuk menguji tombak Dewa Pembantai beberapa kali lagi, tetapi sekarang, hanya dengan satu serangan, ki sejatinya telah terkuras habis. Mengulangi hal ini tidak efektif, dan sekali saja sudah cukup. Melakukannya berulang kali bahkan dapat menyebabkan tingkat kultivasinya menurun. Oleh karena itu, Yang Chen tidak berani mencobanya secara gegabah. Dia hanya bisa meletakkan tombak Dewa Pembantai ke dalam ruang sungai 8 ekstremitas terlebih dahulu, dan menunggu masa depan untuk memutuskan. Bab 672, Peristiwa Tengah Malam. Selanjutnya, Yang Chen menggunakan beberapa ramuan dan kultivasinya sendiri untuk memulihkan truki yang hilang dan terkuras. Itu bukan tugas yang mudah baginya, karena ia memiliki truki bawaan di dalam tubuhnya, yang membuat trukinya sulit untuk terkuras. Namun, ia masih tidak dapat menahan konsumsi besar-besaran dari Slater God Spear. Dia segera bertanya, "Penatua Yuban, bahwa aku menemui Rainbow dan yang lainnya." Yuban tentu saja tahu siapa Rainbow, jadi dia memanipulasi larangan itu. Ketika mereka muncul kembali, Yang Chen tiba di tempat Rainbow dan yang lainnya mempelajari jalan metode terlarang. "Tuan muda, itu Tuan muda." Rainbow dan gadis-gadis putri duyung lainnya sangat gembira, wajah mereka penuh dengan kebahagiaan saat mereka melihat Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, "Kalian semua telah bekerja keras akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, Penatua Yuban, apakah Rainbow dan yang lainnya telah membuat kemajuan dalam studi mereka?" "Saya tidak akan mengatakan mereka telah mencapai kesuksesan besar.
Untuk mewarisi jalan terlarang saya, bahkan jika manusia ikan ini memiliki bakat luar biasa, tetap saja sulit tanpa waktu 10 atau 8 tahun. Namun, mereka membuat beberapa prestasi kecil, dan jika Tuan Muda menginginkannya, Anda dapat mengambil beberapa dari mereka dan meninggalkan beberapa di sini untuk terus belajar. Kata Yuban. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk sambil berpikir dan menatap manusia ikan, bagaimana menurutmu? Di antara gadis-gadis putri duyung tersebut, ada yang memiliki kepribadian santai dan baik-baik saja dengan apapun, ada yang pendiam dan ingin tinggal di sini, sedangkan yang lainnya lebih menyukai dunia luar dan mengangkat tangan untuk pergi bersama Yang Chen. Jadi Yang Chen tidak merasa malu, dan membawa keempat gadis putri duyung yang ingin keluar, termasuk pelangi. Bagaimanapun, sekarang gadis-gadis putri duyung ini telah membuat kemajuan dalam jalan metode terlarang, memiliki mereka di sisinya merupakan suatu bantuan besar baginya. Sedangkan bagi gadis-gadis putri duyung yang lain, tidak ada masalah, karena belajar merupakan kebahagiaan terbesar bagi suku manusia ikan. Dengan cara ini, Yang Chen bersama beberapa gadis manusia ikan, cakar emas, dan beruang hitam gunung hitam, meninggalkan negara suci Tiandu dan kembali ke Sekte Teratai Hijau. Ketika kembali ke Sekte Teratai Hijau, Yang Chen bertanya, Senior Yunlu, apakah ada yang datang menemuiku saat aku pergi? Alasan dia pergi dan kembali begitu cepat adalah karena Sekte Teratai Hijau bukanlah rumahnya sendiri, jadi banyak hal yang tidak dapat dijamin. Dia harus pergi dan kembali dengan cepat, jika tidak, mengungkap negara surgawi akan merepotkan. Tuan Muda, Anda tidak pergi lama, dan tidak ada seorang pun yang datang mengganggu Anda. Yunlu menjawab dengan jujur. Yang Chen mengangguk, lalu memberi perintah, Senior Yunlu, aku butuh bantuanmu lagi. Kurasa kau masih ingat soal pembuatan ruang api. Saya ingat, Tuan Muda, jika Anda membutuhkan bantuan saya lagi, sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu, kata Yunlu dengan ramah. Terima kasih, Senior Yunlu, kata Yang Chen. Dia baru saja meminjam darah esensi cakar emas. Sekarang semuanya sudah siap, dan hanya bagian Yunlu yang hilang. Dengan pemikiran mendapatkan api aneh keduanya, darah Yang Chen mendidih karena kegembiraan. Sekarang, dia sudah memiliki Star Fire. Dengan Blazing Sky Secret Fire sebagai pelengkap dan Blazing Fire Spirit Brush, Yang Chen tidak berani membayangkan kekuatan kombinasi ini. Yunlu sudah pernah melakukannya sebelumnya, dan dia sangat ahli dalam prosesnya. Selain itu, alam jiwa surgawinya telah meningkat pesat, sebanding dengan jiwa surgawi alam bela diri bumi, membuatnya semakin cocok untuk tugas ini. Yang Chen tidak khawatir. Namun pada saat berikutnya, kecelakaan terjadi. Tubuh Yang Chen bergetar, karena darah esensi cakar emas, yang telah menyatu ke dalam darahnya dan berfungsi sebagai jembatan bagi pembangunan ruang api, benar-benar terpisah dari tubuhnya. Jiwa Yunlu juga ditolak, seakan-akan telah ditarik kembali. Senior Yunlu, apa yang terjadi? Yang Chen sangat bingung. Yunlu juga menggaruk kepalanya, ini tidak benar, Tuan Muda. Ketika saya membuat ruang api terakhir kali, saya mengikuti langkah dan metode yang sama. Namun, saya tidak mengalami situasi ini. Saya dapat merasakan bahwa Star Fire dan Shape Shifting Liquid Fire menolak saya. Jika saya terus melakukan ini, itu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh Anda, Tuan Muda. Apakah ini karena evolusi api iblis? Yang Chen bergumam. Kurasa tidak. Aku punya firasat bahwa itu karena kitab suci Tai. Tuan Muda, membuat ruang api ketiga mungkin memerlukan metode yang berbeda dari yang kedua, kata Yunlu. Mendengar ini, Yang Chen tertegun, berpikir bahwa apa yang dikatakan Yunlu masuk akal. Dia kemudian buru-buru mengeluarkan kitab suci Tai untuk memeriksanya. Setelah membacanya, dia menemukan bahwa kitab suci Tai hanya berisi petunjuk untuk ruang api kedua, dan tidak untuk ruang api ketiga. Dia mengira cara membuat ruang api ketiga akan sama dengan dua ruang api sebelumnya, tetapi kenyataannya tidak. Ini mengingatkan Yang Chen pada sesuatu. Volume 1, Yang Chen benar-benar tercengang. Memang, dia hanya memiliki jilid satu kitab suci Tai sejati. Dia tahu sejak awal bahwa isi kitab suci Tai sejati jilid satu terbatas, dan cepat atau lambat akan ada celah. Namun, dia tidak menyangka celah itu akan datang secepat ini. Dia sangat ingin memiliki api ajaibnya yang kedua, tetapi mengalami masalah dengan kitab suci Tai sejati.
Kitab Suci Tai Jilid 1 hanya memungkinkannya membuat 2 ruang api. Metode untuk membuat ruang ketiga ada di Jilid 2 Kitab Suci Tai. Hal ini membuat Yang Chen pusing, sambil menepuk dahinya. Sekarang aku dalam masalah besar. Di mana aku bisa menemukan Kitab Suci Tai Jilid 2? Sudah cukup sulit untuk mendapatkan jilid pertama, menemukan jilid kedua, bukankah ini seperti mencari jarum di lautan? Sederhananya, sekarang setelah dia memperoleh api suci langit yang membara, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Berbagai api itu saling bertentangan, dan hanya kitab suci Tai yang dapat menampungnya dengan sempurna. Namun, dia tidak memiliki jilid kedua kitab suci Tai sekarang. Setelah beberapa pemikiran, Yang Chen tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Pada saat ini, jimat transmisi suara tiba-tiba terbang dari dunia luar. Yang Chen merasakannya dan mengambil jimat transmisi suara. Suara di dalam jimat itu kemudian berbunyi. Yang Chen, aku sudah menerima kabar, datanglah ke air terjun di gunung belakang sekte teratai hijau. Ingatlah untuk berhati-hati, jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Suara itu tidak lain adalah milik Li Ruoxiang. Mendengar ini, Yang Chen dapat merasakan kehati-hatian Li Ruoxiang. Rupanya, Li Ruoxiang ingin bertemu dengannya sendirian dan tidak ingin orang kedua mengetahuinya. Yang Chen bukanlah orang bodoh dan dapat dengan mudah menebak bahwa pertemuan Li Ruoxiang dengannya ada hubungannya dengan piring naga emas dan perak. Yang Chen juga sangat jelas tentang pentingnya piring naga emas dan perak antara dirinya dan Li Ruoxiang, jadi dia tentu saja tidak akan menunda apapun. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk masalah ruang api, Yang Chen tidak punya pilihan selain bangun dan mendapati bahwa hari sudah larut malam, sunyi dan tidak ada orang. Yang Chen merasa sangat canggung, karena bertemu Li Ruoxiang rasanya seperti berselingkuh. Bab 673, sama sekali tidak ada solusi. Tentu saja, pikiran seperti itu hanya akan ada dalam benaknya. Berselingkuh dengan Li Ruoxiang, jelas tidak mungkin. Lokasinya saat ini tidak jauh dari Haosan, dan tanpa ada yang mengawasi daerah itu, tidak sulit bagi Yang Chen untuk menuju ke gunung. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, ia mendarat dari udara dan tiba di bawah air terjun di Haosan. Air terjun itu kosong, tidak ada seorang pun yang terlihat. Yang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit geli. Meskipun dia tidak melihat Li Ruoxiang, dia tahu bahwa dia pasti ada di sini. Alasan mengapa dia belum melihatnya, hanya bisa dijelaskan dengan satu cara. Itu pasti karena rasa malu seorang wanita. Rasa malu adalah sesuatu yang dimiliki setiap wanita, dan Li Ruoxiang seharusnya tidak terkecuali. Mungkin hanya Zhang Xuelian yang tidak memiliki sifat seperti itu. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen berbicara dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, "Pemimpin Sekte Li, Anda bisa keluar sekarang." Seperti yang diduga, tepat saat kata-katanya jatuh, sebuah bayangan muncul dari samping. Saat bayangan itu semakin dekat, Yang Chen mengamati wanita itu dengan lebih saksama. Wanita itu tidak lain adalah Li Ruoxiang. Li Ruoxiang berdiri tegak, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Ia masih mengenakan pakaiannya yang biasa, alisnya di atas matanya yang indah menunjukkan keseriusan dan tekad. Ia berbicara dengan kaku, "Tuan muda Yang, tidak ada yang membuntuti Anda, kan?" Ahem. Yang Chen merasa sedikit canggung. "Pemimpin Sekte Li, ini bukan sesuatu yang kami lakukan secara rahasia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Li Ruoxiang mendengus dingin. Yang Chen mengusap hidungnya, tiba-tiba teringat bahwa Li Ruoxiang bukanlah Qin Yin. Dia hampir mengira Li Ruoxiang adalah Qin Yin. Sebaiknya dia bersikap lebih hati-hati di depan wanita ini. Dengan pemikiran itu, Yang Chen bertanya, "Pemimpin Sekte Li, apakah Anda memanggil saya ke sini untuk masalah piring naga emas dan perak? Menurutmu apa lagi yang harus kita bahas?" Li Ruoxiang menatap Yang Chen dengan tajam. Petik 2. Yang Chen selalu merasa ada suasana aneh antara dirinya dan Li Ruoxiang, aura yang sangat aneh yang tampaknya muncul setiap kali mereka berdua bersama. Dia pernah sendirian dengan wanita sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengalami perasaan aneh seperti itu. Jelas, Li Ruoxiang juga merasakannya, karena setiap kali dia berbicara dengan Yang Chen, kata-katanya sering berubah menjadi halus dan ambigu dalam beberapa kalimat.
Untuk menghindari kecanggungan, Yang Chen mengeluarkan piring naga emas dan perak. Pemimpin Sekte Li, apakah kamu punya ide baru untuk membuka ikatan pada piring naga emas dan perak selama beberapa hari ini? Bawa piring naga emas dan perak ke sini, kata Li Ruoxiang perlahan. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak. Dia menyerahkan piring naga emas dan perak. Li Ruoxiang mengambil piring naga, dan kemudian, piring hijau yang memancarkan cahaya misterius muncul di tangannya. Yang Chen melihat dengan saksama dan terkejut, apakah ini harta karun kehancuran? Penglihatanmu tidak buruk, kata Li Ruoxiang. Yang Chen menggigil seluruh tubuhnya. Apa itu harta karun kehancuran? Itu adalah harta karun yang sangat langka, biasanya digunakan untuk menghancurkan senjata roh. Senjata roh pada umumnya sangat tahan lama dan tidak mudah hancur, jadi Master Refiner membuat harta karun penghancur yang tajam ini. Fungsi harta karun penghancur agak lemah, jadi jarang digunakan. Mengapa dianggap lemah? Karena tidak berguna dalam pertempuran sebenarnya, selama lawan tidak menggunakan senjata roh dan harta karun penghancur untuk bertarung, harta karun penghancur tidak memiliki tujuan. Fungsinya hanya untuk menghancurkan senjata roh. Tetapi siapa yang akan menghancurkan senjata roh tanpa alasan? Terlebih lagi, karena harta karun kehancuran tidak memiliki kegunaan lain, itu adalah barang yang sangat langka. Namun, menggunakannya untuk menghancurkan piring naga emas dan perak tampaknya merupakan pilihan yang tepat. Pemimpin Sekte Li, kau berencana menggunakan harta karun kehancuran untuk merusak piring naga emas dan perak dan kemudian secara paksa memutuskan ikatan di antara kita? Tanya Yang Chen. Apa lagi yang kau pikirkan? Jawab Li Ruoxiang. Yang Chen melangkah mundur dengan gugup dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin Sekte Li, jika kita melakukan itu, aku khawatir kita berdua akan mendapat serangan balasan. Kita tidak punya waktu untuk mempertimbangkan reaksi negatifnya saat ini, kata Li Ruoxiang. Kemudian Yang Chen teringat bahwa Li Ruoxiang awalnya adalah orang yang kejam. Dia tidak tahu apakah dia kejam kepada orang lain, tetapi dia pasti tidak akan berbelas kasih kepada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, Li Ruoxiang bahkan tidak repot-repot membahasnya dan langsung menggunakan harta karun penghancur untuk menghancurkan piring naga emas dan perak. Yang Chen buru-buru menarik kembali ki sejatinya untuk melindungi dirinya sendiri, bersiap untuk menghindari serangan balik. Tetapi hasilnya di luar dugaannya karena dia tampaknya tidak menemui reaksi apapun. Ketika dia melihat kembali piring naga emas dan perak, piring itu masih utuh, tidak ada tanda-tanda kerusakan akibat serangan Li Ruoxiang. Yang Chen dan Li Ruoxiang sama-sama tercengang dengan hasilnya. Sebenarnya, jika memungkinkan, Yang Chen tidak akan keberatan jika Li Ruoxiang menghancurkan piring naga emas dan perak. Paling-paling, dia hanya akan menderita sedikit serangan balik. Namun, sepertinya piring naga emas dan perak adalah harta karun yang sesungguhnya, karena bahkan harta karun penghancur tidak dapat menghancurkannya, apalagi meninggalkan sedikit pun retakan di atasnya. Li Ruoxiang juga tampak terkejut. Tidak mau menerima hasilnya, dia mencengkeram harta karun penghancur dengan erat dan menghancurkannya lagi. Terdengar suara benturan keras, tetapi hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Tidak seorang pun dapat mengetahui dari bahan apa plat naga emas dan perak itu dibuat, plat itu sangat kuat. Bahkan harta karun penghancur, yang dimaksudkan untuk menghancurkan senjata roh, tidak dapat melakukan apapun pada plat naga itu. Ahem, pemimpin Sekte Li, sepertinya kita perlu mencari cara lain untuk memecahkan piring naga emas dan perak, kata Yang Chen. Meskipun Li Ruoxiang tidak senang, dia tidak melampiaskan amarahnya pada Yang Chen. Dia menarik napas dalam-dalam, jika harta karun penghancur tidak berfungsi, maka kita harus mencari cara lain. Kamu simpan piring naga emas dan perak. Jangan hanya mengandalkanku untuk mencari tahu, kamu juga harus berusaha. Selama piring naga emas dan perak ini tidak rusak, kamu tidak akan bisa pergi. Aku mengerti, Yang Chen memijat alisnya, merasa sedikit sakit kepala. Tepat saat dia mengumpulkan pikirannya dan menerima piring naga emas dan perak, gadis-gadis putri duyung di ruang sungai 8 ujung yang mengalir tiba-tiba berkata, Tuan muda, kita mungkin punya cara untuk membuka piring naga emas dan perak. Kamu, Yang Chen terkejut mendengar kata-kata gadis putri duyung yang telah kembali dari negara suci Tiandu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan gadis-gadis duyung itu.
Ketika dia menoleh untuk melihat Li Ruoxiang, dia melihat gadis itu menatapnya dengan tenang. Besok, Sekte Teratai Hijau kita akan mengadakan pertemuan. Pertemuan. Pemimpin Sekte Li, pertemuan ini pasti tidak sesederhana kelihatannya, kata Yang Chen, saat melihat ekspresi Li Ruoxiang yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin dia klarifikasi, tetapi ada juga sedikit keengganan. Tidak sulit baginya untuk menilai bahwa pertemuan itu tidak biasa. Li Ruoxiang menatap mata Yang Chen dalam-dalam. Meskipun dia masih sangat muda, kebijaksanaan dan bakatnya luar biasa, membuatnya tidak mungkin meremehkannya dan membuatnya merasa sangat menarik. Bab 674, Kamu Tidak Tahu Alkimia. Li Ruoxiang berkata perlahan, pertemuan ini sebenarnya adalah konferensi pertempuran pil internal Sekte Teratai Hijau kita. Konferensi pertempuran pil, apa ini? Yang Chen menjadi semakin bingung. Li Ruoxiang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di depan air terjun, rambutnya yang panjang berkibar, di dalam Sekte Teratai Hijau, yang terkuat diakui sebagai tetua tertinggi, yang merupakan guruku. Dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam bela diri surga di Sekte Teratai Hijau kami dan pilar yang membuat sekte kami tetap berdiri. Yang Chen mengangguk, sesuai dugaannya, 3 faksi besar ternyata semuanya memiliki ahli alam bela diri surga yang dapat menekan mereka. Namun, guruku, sang tetua, hampir tidak pernah mempedulikan urusan duniawi. Hal ini menyebabkan Sekte Teratai Hijau kita tidak seharmonis yang terlihat di permukaan. Sekte ini terbagi menjadi 2 faksi utama. Satu faksi dipimpin oleh Tetua Agung, dan faksi lainnya dipimpin olehku, Li Ruoxiang. Kata Li Ruoxiang. Mendengarkan kata-kata ini, Yang Chen menjadi bijaksana dan dapat mengerti sedikit lebih banyak. Li Ruoxiang berkata dengan tenang, kedua faksi kita masing-masing memiliki murid dan kekuatan serta kelemahan mereka sendiri, dan cara untuk mendistribusikan keuntungan yang diperoleh oleh Sekte Teratai Hijau setiap tahun adalah melalui kompetisi konferensi pertempuran pil ini. Siapapun yang mengirimkan murid yang dapat menang dalam konferensi pertempuran pil ini akan mendapatkan bagian keuntungan yang lebih besar. Yang Chen mengedipkan matanya, tidak terlalu terkejut dengan ini. Setiap faksi tidak sekompak yang terlihat di permukaan, dan bukan hal yang aneh bagi Sekte Teratai Hijau untuk bersikap seperti ini. Sedangkan untuk konferensi pertempuran pil, itu hanyalah cara untuk menentukan siapa yang mendapat lebih banyak dan siapa yang mendapat lebih sedikit keuntungan. Satu-satunya konsekuensi atas kegagalan tidak diragukan lagi adalah menjadi pihak yang lebih lemah. Li Ruoxiang tidak terkecuali. Jika dia kalah dan tidak mendapatkan banyak keuntungan, dia secara alami akan menunjukkan kerugian dalam konfrontasi di masa depan dengan Tetua Agung. Tidak sulit untuk melihat dari kecemasan di mata Li Ruoxiang bahwa dia cukup terganggu dengan masalah ini. Begitu aku kembali, Tetua Agung sudah menentukan tanggal kontes. Bahkan jika aku tidak ingin bertarung, sulit untuk tidak melakukannya. Ngomong-ngomong, mengapa aku memberitahumu ini? Kamu tidak tahu alkimia, tapi karena kamu di sini sebagai tamuku, kamu harus pergi ke pertarungan pil besok sebagai tamu dan menontonnya. Li Ruoxiang mengucapkan kata-kata ini. Wah, kedengarannya bagus. Yang Chen menggaruk telinganya. Dia tidak tahu alkimia. Benar, Li Ruoxiang tidak melihatnya berlatih alkimia. Adapun menonton pertempuran, lagi pula, dia tidak punya kegiatan apapun. Tidak ada salahnya untuk memeriksanya besok. Setelah selesai berbicara, Li Ruoxiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, sekuntum bunga teratai muncul dan membawanya pergi. Yang Chen memperhatikan wanita cantik itu pergi di bawah sinar bulan, merasakan sensasi aneh di hatinya. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kediamannya. Tepat setelah dia kembali, Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Pelangi, ku dengar kamu mengatakan bahwa kamu punya cara untuk membuka piring naga emas dan perak ini. Apa masalahnya dengan itu? Bisakah kamu benar-benar membuka piring naga emas dan perak ini? Tuan muda, piring naga emas dan perak ini seharusnya menjadi senjata spiritual untuk menciptakan batasan Tuan Pelayan. Menurut Anda, apa prinsip menciptakan batasan Tuan Pelayan? Tanya Rainbow sambil tersenyum. Prinsipnya adalah larangan. Setelah darah esensi menetes, darah itu akan menyatu dengan struktur larangan pada plat naga emas dan perak itu sendiri. Larangan ini dapat mencapai batasan Tuan Pelayan melalui darah esensi. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri,
dan tiba-tiba menyadari di akhir, tunggu sebentar, larangan. Tuan muda, sekarang Anda mengerti. Kami mungkin tidak mencapai banyak hal di bawah bimbingan Tetua Yuban, tetapi kami telah mewarisi banyak ajarannya. Kami telah banyak meneliti tentang larangan-larangan akhir-akhir ini. Jika Anda memberi kami piring naga emas dan perak, kami seharusnya dapat memberikan Anda jawaban setelah beberapa hari melakukan penelitian yang terfokus. Kata Rainbow. Yang Chen mengerti, jadi begitulah adanya. Kamu sudah terbiasa dengan larangan. Lebih dari pantas untuk memberimu piring naga emas dan perak ini, yang dibatasi oleh larangan itu sendiri. Dengan perkataan itu, Yang Chen tentu saja tidak ragu lagi, dan langsung menyerahkan piring naga emas dan perak kepada pelangi dan gadis-gadis putri duyung lainnya melalui ruang sungai mengalir 8 ujung. Jika Rainbow dan gadis-gadis putri duyung lainnya dapat membantunya memecahkan masalah ini, itu akan menjadi kelegaan yang besar baginya. Dengan cara ini, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hari kedua telah tiba. Karena Li Ruoxiang mengundangnya, tidak ada alasan baginya untuk tidak pergi. Dan seperti yang dikatakan Li Ruoxiang, dia adalah tamu dari Sekte Teratai Hijau, dan tidak tepat baginya untuk tidak menghadiri acara mereka. Jika dia tidak hadir, dia akan menjadi tamu yang tidak terlihat. Ketika Yang Chen tiba, konferensi pertempuran pil hampir siap. Jelas terlihat betapa megahnya acara itu, dengan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, seperti Li Ruoxiang, yang jelas terbagi menjadi 2 kubu. Satu kubu adalah pasukan Li Ruoxiang, dan yang lainnya adalah pasukan Tetua Agung. Yang Chen tidak tahu siapa Tetua Agung itu, tetapi dia melirik ke arah faksi lawan Li Ruoxiang, dan tampaknya kekuatan di bawah Tetua Agung tidak jauh lebih buruk daripada Li Ruoxiang, yang merupakan pemimpin sekte. Li Ruoxiang tampak sangat khawatir kemarin. Benar, dia telah memimpin Sekte Teratai Hijau sejauh ini, berlari ke timur dan barat. Tidak ada waktu untuk memikirkan pertempuran pil. Tetua Agung telah menikmati kehidupan yang santai di Sekte Teratai Hijau, bermain dengan berbagai rencana dan rencana jahat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sulit bagi Li Ruoxiang untuk menang. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini memang situasi kekhawatiran internal dan eksternal. Saat dia sedang asyik berpikir, seorang saudari senior Sekte Teratai Biru yang ramah berkata, "Saudara junior Yang Chen, disinilah kamu. Silakan ikut denganku." Yang Chen mengangguk dan mengikutinya, akhirnya diperlakukan sebagai tamu. Perlakuan yang diterimanya sebagai tamu cukup baik, dengan murid-murid perempuan Sekte Teratai Hijau yang menyajikan teh dan menuangkan air untuknya. Setelah Yang Chen duduk, dia melihat sekeliling. Li Ruoxiang tidak jauh darinya, dikelilingi oleh banyak tetua. Sambil memegang tehnya, dia bertanya kepada saudari senior di sampingnya, "Saudarimu, siapakah Tetua Agung?" Orang tua itu ada di sana. Saudarimu tidak menunjukkan rasa tidak senang ketika mendengar pertanyaan Yang Chen, tetapi ketika dia melihat orang tua itu, sikapnya menjadi sedikit tidak senang. Yang Chen mengamati sikap saudarimu dengan sangat jelas, lalu menatap lelaki tua itu dan memikirkan sesuatu. Tetua Agung adalah seorang pria berusia 70-an atau 80-an, dengan bekas luka di seluruh wajahnya. Penampilannya sama sekali tidak enak dipandang, dan sekilas saja akan membuat orang merasa jijik. Ada senyum di wajahnya, tidak jauh dari Li Ruoxiang, dikelilingi oleh sekelompok murid dan tetua. Dan cara dia melirik Li Ruoxiang dari waktu ke waktu, matanya dipenuhi dengan keinginan rakus, tidak sulit untuk menilai bahwa dia tampaknya sangat tertarik pada Li Ruoxiang. Yang terpenting adalah bahwa kultivasinya dalam seni bela diri tidak lemah. Dibandingkan dengan Li Ruoxiang, dia sama sekali tidak dirugikan. Bab 675, Geng Wei menyerang lagi. Di belakang Tetua Agung, beberapa murid perempuan yang berpenampilan biasa-biasa saja sedang memijat bahunya. Wajah Tetua Agung menunjukkan ekspresi senang saat ia menikmati gaya hidup surgawi tersebut. Banyak murid perempuan dari golongan Li Ruoxiang yang memandang dengan jijik. Yang Chen mengamati ini dengan saksama dan memperoleh sedikit pemahaman tentang Tetua Agung ini. Sebagian besar bawahan Li Ruoxiang adalah murid perempuan, dan mereka semua sangat setia kepadanya. Sedangkan bawahan Tetua Agung, mereka adalah campuran pria dan wanita, dan Yang Chen tidak dapat memastikan apakah mereka benar-benar setia atau tidak.
Karena murid-murid di bawah Li Ruoxiang memandang murid-murid tetua agung dengan jijik, sedangkan murid-murid di bawah tetua agung memandang murid-murid Li Ruoxiang secara berbeda. Saat Yang Chen merenung, dia menyadari bahwa saudari Mu juga sangat setia kepada Li Ruoxiang, jadi dia bertanya lagi dengan lega, "Saudari Mu, siapa yang memiliki kekuatan lebih kuat antara pemimpin sekte Li dan tetua agung?" Sulit untuk mengatakannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya, Wei Gang dan Hu Yiming, yang mencoba menjebakmu terakhir kali, keduanya berada di bawah komando tetua agung. Aku tidak percaya aku mempercayai kata-kata mereka saat itu. Sekarang setelah kupikir-pikir, semua orang di bawah tetua agung berada di perahu yang sama, tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Kata sustermu dengan marah. Mendengar ini, Yang Chen menjadi sangat tertarik dan tiba-tiba penasaran tentang apa yang terjadi pada Wei Gang dan Hu Yiming, yang telah memprovokasinya terakhir kali. Wei Gang dan Hu Yiming telah menggunakan dua orang murid perempuan untuk menjebaknya, tetapi dia dengan mudah menyerang balik mereka. Karena menghormati wajah Li Ruoxiang, dia menyerahkan mereka kepadanya untuk ditangani. Sekarang, ternyata kedua murid ini adalah orang-orang tetua agung, dan dia sangat ingin tahu tentang nasib mereka. Jangan sebut-sebut. Keduanya awalnya ditanam oleh tetua agung untuk mengawasi pemimpin sekte. Menurut aturan sekte, mereka seharusnya dihukum berat atas tindakan mereka terhadapmu, setidaknya dikurung selama 3 tahun. Namun begitu tetua agung kembali, dia berhasil membersihkan nama mereka hanya dengan beberapa patah kata. Kata sustermu, Yang Chen tentu saja tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Setelah datang ke sekte teratai hijau, dia selalu menyendiri dan tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia berkedip, jadi, mereka berdua tidak punya masalah sekarang. Tentu saja, Wei Gang juga akan berpartisipasi dalam pertempuran pil mewakili pihak tetua agung. Kata sustermu, benarkah? Yang Chen tertawa. Jadi Wei Gang juga bisa melakukan alkimia. Sedangkan untuk Hu Yiming, lupakan saja. Seni bela diri Wei Gang murni dipromosikan dengan memaksakan pertumbuhan, dan dia hampa di lubuk hatinya, tingkat kultivasinya hanya bisa mencapai sejauh itu sepanjang hidupnya. Namun, bakatnya dalam alkimia tidak bisa diremehkan. Dia adalah salah satu alkemis terbaik di bawah tetua agung. Setiap ramuan yang dia buat adalah produk berkualitas tinggi. Saudarimu mendesah. Yang Chen tidak bisa menahan rasa kagumnya. Wei Gang dan Hu Yiming tidak hanya tidak memiliki masalah, tetapi Wei Gang juga akan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Ketika saudarimu berbicara tentang Wei Gang dan Hu Yiming, kemarahannya memuncak, sayang sekali pemimpin sekte tidak punya pilihan. Dia memimpin sekte teratai hijau melalui banyak pertempuran dan memberikan kontribusi besar. Bagaimana dengan tetua agung? Dia hanya tinggal di dalam sekte, berkomplot melawan pemimpin sekte. Untuk pertempuran pil ini, pemimpin sekte bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, dan dia harus segera menanggapi. Dalam beberapa sesi terakhir, apa hasil antara pemimpin sekte Li dan tetua agung dalam pertempuran pil? Yang Chen bertanya. Mereka menang dan kalah beberapa kali, tetapi tetua agung menang lebih banyak. Namun, kali ini, tetua agung tampak cukup percaya diri. Yang terpenting adalah pemimpin sekte Li kalah dalam 2 pertempuran pil terakhir. Jika dia kalah lagi kali ini, distribusi sumber daya akan diambil alih oleh tetua agung, yang akan sangat tidak menguntungkan bagi situasi masa depannya. Kata sustermu. Yang Chen mendengarkan penjelasan sustermu dan memiliki pemahaman yang baik tentang situasi saat ini. Kesimpulan yang didapatnya adalah Li Ruoxiang dalam masalah kali ini. Li Ruoxiang tahu dia dalam masalah, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Saat ini, sepertinya semua orang sudah datang. Akhirnya, tetua agung menatap Li Ruoxiang dengan mata menyipit dan berkata, "Pemimpin sekte, sudah waktunya. Bagaimana kalau kita mulai kompetisinya?" "Tidak masalah, mari kita mulai." Nada bicara Li Ruoxiang dingin dan terus terang. Sang tetua agung menyaksikan Li Ruoxiang menolaknya dengan begitu keras dan berpura-pura tertawa di permukaan, tetapi di dalam, dia mendengus dingin. Beranikah Li Ruoxiang bersikap begitu angkuh di hadapannya? Setelah pertarungan pil ini berakhir, dia akan membuatnya menyadari kekuatan tetua agung. Ketika dia tidak punya sumber daya lagi, bukankah dia akan tetap berada di bawah kekuasaannya? Kesemak lembut yang bisa dia remas sesuka hatinya.
Berpikir tentang Li Ruoxiang yang kehilangan sikap acuh tak acuhnya dan akhirnya tunduk padanya, sang tetua agung pun dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimana mungkin murid perempuan biasa dibandingkan dengan Li Ruoxiang? Meskipun kita berdua memahami aturannya, kita masih harus menjelaskannya, kata tetua agung, seolah takut Li Ruoxiang akan lupa. Sangat mudah. Kita masing-masing memilih 5 murid untuk berpartisipasi dalam pertempuran pil. Murid yang kalah akan dieliminasi, dan siapapun yang memiliki lebih banyak murid alkimia yang tersisa pada akhirnya akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jika tersisa 5 orang dan tidak ada yang kalah, mereka dapat mengambil semua sumber daya. Jika tersisa 4 orang dan 1 orang kalah, mereka dapat mengambil 90%. Dan seterusnya. Jika seri, maka pembagiannya 50-50. Sang tetua agung menjelaskan peraturannya secara singkat, lalu bertanya, pemimpin sekte, apakah Anda punya keberatan? Saya tidak keberatan, kata Li Ruoxiang. Nanti, kalian akan tahu bahwa kalian bahkan tidak bisa mendapatkan 10% dari sumber daya itu. Dengan tawa sinis di dalam hatinya, tetua agung berkata, kalian berlima, majulah. Di bawah komando sang tetua agung, 5 orang jenius alkemis terbaiknya melangkah maju. Yang Chen memperhatikan dengan saksama kelima orang jenius itu, dan Wei Gang adalah salah satunya. Begitu Wei Gang muncul, dia melihat Yang Chen. Ketika melihat Yang Chen, Wei Gang tampaknya telah menghilangkan rasa takut akan ditundukkan oleh Yang Chen. Untuk sesaat, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin dan menyeramkan, seolah-olah dia bisa menerkam Yang Chen kapan saja. Memang, ada luapan amarah di hati Wei Gang, tetapi dia menenangkan diri dan berbisik pada dirinya sendiri, Yang Chen hanyalah tamu undangan. Setelah tetua agung menaklukkan Li Ruoxiang, bagaimana mungkin Yang Chen yang biasa-biasa saja bisa menimbulkan masalah? Kalau begitu, biarlah aku membuat semua murid alkimia dari garis keturunan Li Ruoxiang putus asa dalam perjalanan alkimia. Pada saat yang sama, Li Ruoxiang juga memberikan instruksinya. Setelah beberapa saat, 5 murid perempuan keluar dari belakang, semuanya memegang tungku pil dan tampak bersemangat. Bab 676, tidak ada kesempatan untuk menang. Murid-murid perempuan ini jelas adalah peserta yang dipilih oleh Li Ruoxiang untuk kompetisi alkimia ini. Yang Chen tidak tahu keterampilan alkimia mereka, tetapi dia bisa melihat kepercayaan diri di mata tetua agung, terpancar di seluruh wajahnya. Tidak ada yang tahu cara apa yang telah disiapkan tetua agung. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan hal ini, yang membuatnya penasaran adalah tingkat alkimia Wei Gang. Mata Yang Chen menoleh, dan saat dia sedang mengamati Wei Gang, dia tiba-tiba melihat seorang murid dengan usia kultivasi lebih dari 50 tahun berdiri di antara kelima orang itu, mengenakan jubah hitam dengan bekas luka yang mengejutkan di wajahnya seperti cacing tanah. Dia tampak tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran pil. Hanya ada 2 kemungkinan untuk hal ini, yaitu murid tersebut tidak menganggap menang atau kalah ada kaitannya dengan dirinya, atau pihak lainnya tidak menganggap menang akan memberikan tekanan padanya. Yang Chen menyipitkan matanya sedikit dan tidak menyangka murid ini adalah yang pertama. Bagaimana mungkin tetua agung menjadi orang bodoh dan mengirim seseorang yang tidak peduli menang atau kalah untuk bertanding? Pihak lain tidak seperti Li Ruoxiang, yang baru saja kembali ke sekte teratai hijau dan tidak punya waktu untuk memilih murid yang unggul. Orang ini punya trik, gumam Yang Chen sambil menatap pria yang penuh bekas luka itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana memberitahu Li Ruoxiang, karena kompetisi sudah dimulai dan peserta dari semua pihak sudah berkumpul. Sudah terlambat untuk mengubah apapun sekarang. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen hanya bisa menonton dan melihat apa yang terjadi. Apa? Saudarimu menatap kelima murid yang dikirim oleh Li Ruoxiang dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Saudari Yun tidak ada di antara mereka, apa yang terjadi? Kakak Yun, kakakmu, ada apa dengan kakak Yun? Tanya Yang Chen. Dalam perjalanan pulang, dia kurang lebih sudah mendapatkan sedikit pemahaman tentang para murid perempuan dari sekte teratai hijau ini. Meskipun mereka semua sudah dikenalnya sampai-sampai dia bisa mengenali nama mereka, dia belum pernah mendengar tentang Suster Yun sebelumnya. Baiklah, Saudari Yun adalah alkemis terbaik di bawah pemimpin sekte dan seorang jenius alkimia sejati.
Ketika kami para murid mengikuti pemimpin sekte ke sekte naga hitam, Saudari Yun tidak ikut karena dia sedang menyendiri, fokus mempelajari alkimia. Ketika kami kembali, saya mendengar desas-desus bahwa Saudari Yun telah meninggal karena terkena dampak ledakan tungku pilnya selama alkimia. Kami awalnya mengira itu hanya desas-desus, tetapi kami tidak pernah menyangka itu akan menjadi kenyataan. Saudarimu tersedak, kalau tidak, dengan tingkat alkimia Saudari Yun, bagaimana mungkin pemimpin sekte tidak memilihnya untuk berkompetisi? Mendengar ini, Yang Chen mengusap dagunya. Harus dikatakan bahwa kematian Suster Yun sangat ambigu. Tapi lalu kenapa? Tanpa bukti, tidak ada seorang pun yang berani berbicara gegabah. Sepertinya Li Ruoxiang benar-benar dalam masalah kali ini, karena yang lain datang dengan persiapan yang matang. Yang Chen berbicara perlahan, sambil melihat kelima murid ahli alkimia di bawah komando Li Ruoxiang, dia tidak menyangka mereka bisa menang melawan murid-murid tetua agung yang sudah dipersiapkan dengan baik. Wei Gang, kau duluan, kata tetua agung dengan ramah, tampak tidak mengancam sama sekali. Li Ruoxiang memberi instruksi, Feng Qian, kamu maju duluan di ronde pertama. Feng Qian mengangguk terus-menerus, semangatnya terangkat saat pemimpin sekte memintanya untuk bertanding terlebih dahulu, dan dia segera melangkah maju. Baik tetua agung maupun Li Ruoxiang sangat jelas tentang aturan pertarungan pil, mengetahui bahwa menyembunyikan kemampuan seseorang hanya akan membuat keadaan menjadi canggung bagi dirinya sendiri, jadi mereka berdua mengeluarkan murid-murid terkuat sejak awal. Feng Qian adalah seorang alkemis yang cukup baik di bawah komando Li Ruoxiang. Adapun Wei Gang, dia adalah seorang alkemis terkenal di sekte teratai hijau. Begitu mereka berdua naik ke panggung, mereka seperti dua pedang tajam yang saling berhadapan, terbakar dengan niat untuk bertarung. Mulai alkimia, wasit berteriak dari samping. Begitu kata-kata itu terucap, Feng Qian dan Wei Gang segera mengeluarkan tungku pil mereka, siap untuk memulai alkimia. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan internal dalam sekte teratai hijau, jadi pertarungan pil sangatlah mudah. Tidak ada pemanasan, hanya perbandingan langsung hasil akhir alkimia, pil mana yang kualitasnya lebih tinggi dan pil mana yang kuantitasnya lebih banyak. Siapapun yang hasilnya lebih baik akan menang. Feng Qian mengeluarkan tungku pil dengan efek unik, dan dilihat dari penampilan dan kualitasnya, jelaslah bahwa itu sangat berharga. Akan tetapi, begitu Feng Qian mengeluarkan tungku pilnya, Wei Gang juga mengeluarkan tungku pilnya sendiri. Begitu Wei Gang mengeluarkan tungku pilnya, keributan pun terjadi di antara para penonton. Tungku ini memancarkan aura yang kuat, bahkan memiliki cahaya terang yang beredar di permukaannya. Apakah ini? Itu adalah tungku harta karun. Tungku harta karun alkimia. Tungku harta karun setara dengan senjata roh di alam senjata dan api aneh di alam api. Mengenai efek yang dapat ditingkatkan dalam alkimia, hal itu tidak perlu dijelaskan lagi. Dari mana Wei Gang mendapatkan tungku harta karun ini? Siapa yang tahu? Semua murid perempuan Li Ruoxiang mengubah ekspresi mereka, masing-masing melihat ke arah tungku harta karun yang diambil Wei Gang, dan mereka tidak bisa menahan perasaan gelisah. Feng Qian bahkan lebih terkejut dan marah, menggertakkan giginya dan berkata, Wei Gang, kamu benar-benar hina karena menggunakan tungku harta karun untuk alkimia. Pada saat ini, Wei Gang melihat ekspresi terkejut di wajah murid-murid itu, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan seringai menghina. Seketika itu juga, dia melirik Feng Qian, dan berbicara dengan tenang, maksudku, Junior Sister Feng Qian, peraturan apa dalam pil battle yang menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menggunakan treasure furnace untuk alkimia? Hanya karena kamu tidak memiliki treasure furnace, apakah itu berarti orang lain tidak dapat menggunakannya untuk alkimia? Kau, Feng Qian menggigit bibirnya karena marah, sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Li Ruoxiang, di sisi lain, tetap tenang dan kalem, mengamati perubahan tanpa gangguan apapun. Namun dari sorot matanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak mengantisipasi situasi saat ini. Baiklah, adik junior, kompetisi akan segera dimulai. Wei Gang menyeringai, mencengkeram tungku pilnya, dan langsung menyalakan api, melemparkan bahan-bahan ramuan ke dalamnya. Wei Gang, jangan terlalu sombong. Kau pikir aku takut padamu hanya karena kau punya tungku harta karun? Ingat,
kau belum pernah menang melawanku dalam alkimia sebelumnya. Feng Qian mendengus, dan segera melemparkan bahan ramuannya ke dalam tungku pilnya juga. Kemudian dia menyalakan api untuk alkimia, dan gerakannya mengalir mulus. Keterampilan alkimia mereka berdua tidak buruk, dan mereka layak berasal dari sekte teratai hijau yang bergengsi. Namun, setiap kali dibandingkan, pasti ada perbedaan yang jelas. Keterampilan alkimia Feng Qian sudah cukup mahir, tetapi jika dibandingkan dengan Wei Gang, hasilnya cukup jelas. Orang lain yang tidak memiliki pengalaman dalam alkimia mungkin tidak dapat membuat penilaian seperti itu, tetapi orang seperti apakah Yang Chen? Bahkan jika ada sekelompok ahli alkimia papan atas lainnya yang bersaing, dia dapat dengan mudah mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah hanya dengan melihatnya sekilas. Wei Gang belum pernah menang melawan kakak senior Feng Qian sebelumnya. Ini sepertinya tidak benar. Tingkat alkimia Wei Gang jelas lebih kuat daripada kakak senior Feng Qian. Dia sedang memurnikan pil sempurna tingkat 4, ramuan Yuan Wu yang murni, sementara kakak senior Feng Qian sedang memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat 4, ramuan pengejar awan bulan berwarna-warni. Yang Chen memperhatikan pertandingan itu dengan saksama, dengan Wei Gang memiliki tungku harta karun di tangannya, peluangnya untuk berhasil membentuk pil akan meningkat pesat. Kakak senior Feng Qian hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Bab 677, saatnya mengulurkan tangan. Antara tahap keempat tingkat tinggi dan tahap keempat tingkat sempurna, terdapat kesenjangan yang nyata. Selain itu, Wei Gang memegang tungku harta karun di tangannya, yang melipat gandakan pembentukan ramuan dan jumlahnya, jauh melampaui Feng Qian. Tentu saja, Feng Qian tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Adapun Yang Chen, matanya dapat langsung menilai tingkat seorang alkemis. Selama dia mengamati teknik alkimia seseorang, dia dapat segera mengetahui jenis ramuan apa yang mereka buat. Terlebih lagi, itu bahkan bukan batas kemampuannya. Dia bahkan dapat memperkirakan jumlah ramuan yang dapat dibuat seseorang dan kualitas akhir ramuan mereka. Itulah sebabnya dia cepat tahu hasilnya, karena dia sudah menilai hasil ramuan Feng Qian, bersama dengan milik Wei Gang. Setelah membandingkan keduanya, hasil Feng Qian hanya akan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Hasilnya tidak berbeda dari apa yang diharapkannya, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, ramuan itu sudah disempurnakan. Wei Gang dan Feng Qian, keduanya memperkenalkan produk mereka. Wasit di samping mereka berkata, "Wei Gang, Feng Qian, kalian boleh mengungkap tungku pil sekarang." Tidak masalah. Wei Gang dipenuhi dengan rasa percaya diri saat ini. Dia langsung membuka tungku pilnya, memperlihatkan ramuan di dalamnya. Saat ramuan itu terungkap, aroma pil yang kuat memenuhi udara. Aroma pil ini menyebar, dan wajah Wei Gang menunjukkan ekspresi percaya diri. Dia melirik ke sekeliling, dan tak lama kemudian, terdengar seruan dari samping, "Ini adalah ramuan Yuan Wu yang murni, ramuan bermutu tinggi untuk meningkatkan kultivasi seni bela diri seseorang di alam bela diri asal." Ramuan ini hanya kalah dari pil Yuan He Liu Yun, dalam hal meningkatkan level kultivasi seni bela diri seseorang yang kuat di alam bela diri asal. Ini sebenarnya adalah ramuan Yuan Wu yang murni, ini adalah pil kelas 4 yang sempurna. Itu tidak benar. Bahkan dengan tungku harta karun, kemampuan Wei Gang seharusnya tidak cukup untuk memurnikan pil tingkat 4 yang sempurna. Apa yang terjadi? Seruan memenuhi udara terus-menerus. Wajah Wei Gang menunjukkan ekspresi yang lebih percaya diri saat ia tenggelam dalam pujian itu. Ia melihat orang-orang di sekitarnya yang terkejut dan kagum, merasa bahwa kekaguman mereka adalah pujian terbaik yang bisa ia terima. Wei Gang terbius oleh pujian-pujian itu. Ia tersenyum dan berkata, "Satu ramuan Yuan Wu yang murni tidaklah cukup. Levelku tidak sesederhana itu. Kalian semua perhatikan baik-baik." Saat berikutnya, dia menuangkan 2 ramuan lagi dari tungku pilnya. Ramuan ini memiliki kualitas dan penampilan yang sama dengan ramuan Yuan Wu yang murni. Wei Gang sebenarnya telah memurnikan 3 ramuan Yuan Wu yang murni dalam satu tungku. Ini, tingkat alkimia Wei Gang sangat kuat. Dengan 3 eliksir Yuan Wu yang murni ini, bukankah itu berarti dia bisa memurnikan eliksir tingkat 5?
Omong kosong. Wei Gang baru saja memurnikan 3 eliksir Yuan Wu yang murni, 3 pil kelas 4 yang sempurna. Dia pasti punya peluang tertentu untuk berhasil memurnikan eliksir kelas menengah peringkat 5. Kakak senior Wei Gang sungguh hebat. Kakak senior Wei Gang, aku sangat mengagumimu. Beberapa murid menyanjungnya dari samping, yang hanya menambah kesombongan Wei Gang. Mendengar pujian mereka, Wei Gang begitu gembira hingga hampir tak dapat menahan diri. Ia merasa agak sombong dan bahkan lupa akan rasa sakit yang dialaminya karena diperlakukan oleh Yang Chen sebelumnya. Sekarang, ia menatap Yang Chen dengan tatapan menantang, seolah ingin mengatakan kepadanya bahwa ia adalah tokoh utama di sini. Yang Chen tidak menyangka Wei Gang akan memprovokasinya, dan hanya menutup mulutnya, tidak memberikan tanggapan apapun. Tidak mendapat tanggapan darinya membuat Wei Gang merasa seolah-olah Yang Chen takut padanya. Dia mendengus dengan arogan lalu menatap Feng Qian, berkata, "Adik perempuan Feng Qian, mengapa kamu tidak mengeluarkan ramuanmu juga? Jangan berlama-lama, apakah kamu tidak percaya diri?" Wajah cantik Feng Qian memang tampak kurang percaya diri saat ini. Dia menelan ludah dan melirik ramuan Yuan Wu yang murni, lalu berseru, "Tidak mungkin, Wei Gang, bagaimana mungkin kamu bisa memurnikan ramuan Yuan Wu yang murni? Tingkat alkimia kamu sebelumnya tidak pernah seperti ini. Tingkat alkimia Wei Gang sebelumnya hanya terbatas pada pemurnian ramuan tingkat menengah atau tingkat tinggi tingkat 4 saja. Bahkan dengan bantuan tungku harta karun, memurnikan pil tingkat 4 yang sempurna sudah merupakan batas kemampuannya, apalagi memurnikan 3 pil sekaligus. Hehe, sebenarnya, aku harus berterima kasih kepada para tamu yang kau undang. Saat jiwaku hampir runtuh, aku secara tidak sengaja mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dalam alkimia. Jadi, adik muda Feng Qian, jangan meremehkan seseorang yang sudah 3 hari tidak kau temui, kata Wei Gang dengan nada mengejek. Tubuh Feng Qian bergetar. Apakah Wei Gang telah mencapai tingkat alkimia yang lebih tinggi? Ini sungguh tidak terduga bagi Yang Chen. Ternyata kemampuan alkimia Wei Gang telah meningkat setelah dia ditangkap dan jiwanya telah runtuh, dia mengira hidupnya sudah tamat. Hal seperti itu bisa saja terjadi, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi pada Wei Gang. Adik Feng Qian, cukup basa-basinya, saatnya menunjukkan pilmu, kata Wei Gang dengan nada mengancam. Feng Qian menggertakkan giginya dan mengeluarkan ramuan itu. Begitu ramuan pengejar awan bulan warna-warni terungkap, hasil pertandingan menjadi jelas. Wasit mengumumkan, di ronde pertama, Wei Gang menang. Feng Qian, kamu telah tereliminasi sesuai aturan, dan kamu dapat mengundurkan diri sekarang. Pemimpin sekte, siapa yang akan kamu kirim untuk bertanding selanjutnya? Feng Qian sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, hatinya dipenuhi keengganan. Namun, menurut aturan, dia memang tersingkir sekarang. Dengan tersingkirnya Feng Qian, pihak Li Ruoxiang hanya tersisa dengan 4 orang. Alis Li Ruoxiang berkerut, ekspresinya serius saat ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan? Selain Yun Er, Feng Qian adalah alkemis terbaik kita. Jika dia kalah, murid-murid lainnya tidak akan mampu menghadapi Wei Gang, kata tetua di samping Li Ruoxiang dengan cemas. Li Ruoxiang tahu bahwa situasinya mengerikan, tetapi dia juga tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk tetap tenang. Dia mengetuk jarinya di atas meja dan berkata, kirim Wang Tong. Tapi tingkat alkimia Wang Tong sama sekali tidak mendekati. Apakah kita punya pilihan yang lebih baik? Kata Li Ruoxiang. Para tetua hanya bisa menghela napas. Memang, tidak ada pilihan yang lebih baik sekarang, jadi mereka dengan enggan memerintahkan, Wang Tong, pergilah. Murid perempuan bernama Wang Tong tidak sebaik Feng Qian, dan dia tidak percaya diri. Saat dia melangkah maju, auranya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Wei Gang. Cek, jadi ini junior sister Wang Tong. Apa kau tidak melihat bagaimana Feng Qian baru saja kalah? Beraninya kau bersaing dengan senior brother Wei Gang. Wei Gang mencibir dengan arogan. Kamu, Wang Tong pada dasarnya pemalu, dan ketika diprovokasi oleh Wei Gang, dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Yang Chen menyaksikan semua ini dan mengusap alisnya, sambil mendesah getir dalam hatinya. Dia mengamati semuanya dengan jelas. Tetua Agung sudah siap menghadapi pertarungan pil, tetapi Li Ruoxiang tidak. Baru saja kembali dari Sekte Naga Hitam, dia tidak punya waktu untuk bersiap.
Tampaknya keempat murid yang tersisa bahkan lebih buruk daripada Feng Qian. Jika mereka bertanding, kemungkinan besar mereka akan lebih banyak kalah daripada menang. Tampaknya dia harus menemukan cara untuk membantu Li Ruoxiang. Bab 678, Aku akan membuatmu berubah pikiran. Meskipun Li Ruoxiang berkata dia tidak akan menekuni alkimia, dia adalah orang besar yang tidak akan merendahkan diri ke level Li Ruoxiang. Terlebih lagi, dia tidak punya alasan untuk tidak membantu Li Ruoxiang. Sampai saat ini, tampaknya pengaruh tetua agung dalam sekte tersebut tidak kalah dengan pengaruh Li Ruoxiang. Perubahan sikap Wei Gang sudah cukup menjadi bukti, ketika Wei Gang pertama kali ditangkap oleh Li Ruoxiang, wajahnya hanya menunjukkan keputusasaan. Saat itu, Wei Gang dan Hu Yiming mungkin tidak pernah menyangka bahwa tetua agung dapat menyelamatkan mereka dari tangan Li Ruoxiang. Dapat dilihat bahwa kedudukan tetua agung telah menguat selama Li Ruoxiang pergi, sampai-sampai Li Ruoxiang harus menundukkan kepalanya sementara dan melepaskan Hu Yiming dan Wei Gang. Kalau tidak, Yang Chen tidak menyangka Li Ruoxiang akan mengampuni kedua murid ini saat itu dan sengaja menunggu untuk melepaskan mereka kepada tetua agung. Seperti kata pepatah, ketika bibir sudah tidak ada, gigi akan terasa dingin. Jika posisi Li Ruoxiang di sekte teratai hijau ditantang, hari-hariku juga tidak akan mudah, Yang Chen mengangkat bahu. Selain itu, dia tidak punya perasaan buruk terhadap Li Ruoxiang, jadi tidak ada alasan untuk tidak membantunya. Namun, bagaimana membantu adalah pertanyaan lain. Dia merenung dalam benaknya. Berdasarkan aturan, dia tidak memenuhi syarat untuk mewakili Li Ruoxiang karena semua orang tahu dia adalah tamu. Metode apa yang bisa dia gunakan untuk membantu Li Ruoxiang menang? Ini benar-benar masalah yang mengkhawatirkan, kata Yang Chen sambil tersenyum masam. Pada saat ini, Wei Gang melirik Wang Tong dengan jijik dan kemudian berkata, Adik Wang Tong, aku tidak meremehkanmu, tetapi sekarang setelah adik Feng Qian kalah, dengan tingkat alkimia dan keterampilan kucing berkaki tigamu, kau sama sekali tidak layak untuk kulibatkan. Adik Luo Jin, silakan saja. Dengan keterampilanmu, kau dapat menunjukkan kepada adik Wang Tong cara melakukan alkimia. Maksud Wei Gang sangat jelas. Dia tidak perlu bertindak sendiri untuk menghadapinya, dia bisa membiarkan bawahannya menanganinya. Ini adalah sebuah penghinaan mendasar. Kalian semua, beberapa murid perempuan yang sedang melakukan alkimia semuanya tersipu karena marah. Wei Gang terkekeh dan mengabaikan mereka, hanya berdiri di belakang dengan tangan terlipat, membiarkan Luo Jin maju. Luo Jin adalah murid yang sedikit lebih muda yang kini tersenyum ramah dan berkata, terima kasih, kakak senior Wei Gang, karena telah memberiku kesempatan ini. Setelah berkata demikian, dia mengambil alih tungku harta karun dan berjalan keluar sambil tersenyum dingin. Adik perempuan Wang Tong, mari kita mulai, kata Luo Jin. Pada saat ini, semangat juang Wang Tong bangkit, dan dia duduk untuk memulai alkimia dengan serius. Hasilnya segera muncul. Meskipun Luo Jin agak lebih rendah dari Wei Gang, kuncinya adalah Wang Tong dan Feng Qian bahkan lebih rendah. Pada akhirnya, Luo Jin, bersama dengan tungku harta karun, menghasilkan pil tingkat menengah kelas 4, sementara Wang Tong hanya menghasilkan pil tingkat rendah kelas 4. Dengan selisih sebesar itu, tidak ada gunanya untuk dipertimbangkan. Pihak tetua agung bahkan tidak mengirimkan karakter yang benar-benar tangguh, dan murid-murid Li Ruoxiang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Para tetua di samping Li Ruoxiang sangat kesal. Kalau saja pengikut mereka kalah dari Wei Gang, itu akan baik-baik saja, tetapi Wei Gang bahkan tidak bergerak sedikit pun, mereka hanya kalah dari Luo Jin. Namun apa yang dapat mereka lakukan sekarang? Mereka hanya dapat mengirim seseorang untuk bertarung dengan kepala yang keras. Namun, murid ketiga yang naik ke panggung bahkan lebih buruk dari Wang Tong. Pada akhirnya, dia secara alami kalah dan tidak bisa mengalahkan Luo Jin. Hasil memalukan ini muncul. Dari 5 murid alkimia yang dikirim Li Ruoxiang, kini hanya tinggal 2 orang. Dan sang tetua agung tidak kehilangan satupun murid alkimia. Jika 2 murid yang tersisa tidak dapat membalikkan keadaan, itu berarti Li Ruoxiang tidak akan mendapat satu bagian pun dalam pembagian keuntungan kali ini. 10%, semuanya akan diberikan kepada tetua agung. Aturan dan hasilnya sungguh kejam. Jika kedua murid ini memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, itu akan baik-baik saja.
Namun kuncinya adalah bahwa kedua murid ini tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, dan akan cukup baik jika mereka tidak mempermalukan diri mereka sendiri dengan naik ke atas. Tetua Agung menjadi semakin bersemangat, ingin melihat bagaimana Li Ruoxiang akan bertahan hidup tanpa sumber daya. Ia ingin Li Ruoxiang tunduk di kakinya dan mendengarkan kata-katanya dengan patuh. Berpikir tentang hal itu, Tetua Agung menyeringai mengejek dan berkata, "Pemimpin sekte, siapa yang akan kau kirim selanjutnya? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum membuat pilihan, jika tidak, akan sangat memalukan bagimu dan para murid ini jika kau kalah telak." Li Ruoxiang bisa tetap tenang, tetapi para tetua di bawahnya tidak tahan lagi. "Penatua Zhang, mengapa Anda begitu senang? Sementara pemimpin sekte memimpin kita untuk melawan sekte naga hitam, di mana Anda? Jika Anda begitu nyaman di dalam sekte teratai hijau, itu akan baik-baik saja, tetapi yang Anda rencanakan hanyalah bagaimana memanfaatkan pertempuran pil dan bagaimana menargetkan pemimpin sekte. Apa yang Anda maksud, Penatua Zhang? Orang-orang butuh wajah, di mana wajahmu?" Tetua Agung, bernama Zhang Huai, tidak dapat menahan amarahnya saat mendengar kata-kata ini dari para tetua. Namun, ia segera menjawab, "Mengapa kalian semua begitu impulsif? Kalian harus tahu bahwa pertempuran pil adalah aturan yang ditetapkan oleh para leluhur kita. Itu adalah cara terbaik untuk alokasi sumber daya, dan tetua tertinggi telah menyetujuinya. Apakah kalian keberatan dengan aturan yang ditetapkan oleh para leluhur sekte teratai hijau kita? Anda, Zhang Huai, kaulah yang paling tahu apa yang telah kau lakukan. Selama ketua sekte tidak ada, kau telah mempersiapkan segalanya untuk pertempuran pil dan bahkan mengajukan permohonan kepada tetua tertinggi untuk persiapan agar bisa menang. Dan sekarang kau berani mengatakannya." Kemarahan tampak jelas di wajah para tetua saat Li Ruoxiang mengangkat tangannya saat ini. "Cukup, jangan katakan lagi. Pemimpin sekte, tapi, aku tahu, tidak perlu bicara lagi." Ekspresi Li Ruoxiang tiba-tiba berubah. Alasan untuk perubahan ini bukan karena Tetua Agung Zhang Huai, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat ekspresinya berubah. Orang yang menyebabkan ekspresinya berubah tidak lain adalah Yang Chen. Yang Chen baru saja mengiriminya transmisi suara. Subjek transmisi ini adalah bahwa dia dapat membantunya memecahkan semua kekhawatirannya saat ini tentang alkimia. Li Ruoxiang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia menatap tajam ke arah Yang Chen dan dapat melihat bahwa saat ini dia tampak tenang, seolah-olah transmisi suara itu bukan darinya tetapi dari orang lain. Namun, setelah mengamati lebih dekat, tidak sulit untuk melihat bahwa ketenangan Yang Chen sebenarnya adalah tanda kepercayaan diri. "Apakah kamu tahu alkimia?" Li Ruoxiang menatap lurus ke arah Yang Chen, berkomunikasi melalui transmisi suara jiwa dewa. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia kemudian mengangkat sudut mulutnya dan dengan percaya diri menjawab, "Pemimpin sekte Li, kamu hanya perlu membiarkan salah satu dari dua murid yang perlu bertarung datang kepadaku. Aku akan memberi tahu dia apa yang harus dilakukan, dan segera kamu akan mengubah pandanganmu tentang aku yang tidak tahu alkimia." Bab 679, biarkan kompetisi dimulai. Baginya, ini adalah hal yang paling tidak berdaya, karena Li Ruoxiang masih mengira dia tidak mengerti alkimia. Apakah dia terlihat begitu bodoh terhadap profesinya? Seharusnya begitu, tidak rasional. Dia tidak suka orang lain mengatakan dia tidak mengerti alkimia, karena hal itu menyangkut harga diri seorang alkemis, terutama orang seperti dia, yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari alkimia. Hanya sedikit orang yang memiliki perasaan mendalam terhadap alkimia seperti Yang Chen. Karena alasan inilah ia sering menunjukkan kepercayaan yang tak tertandingi kepada orang lain di bidang alkimia. Li Ruoxiang mendengarkan transmisi suara percaya diri Yang Chen, ragu-ragu tentang kepercayaan dirinya. Dia sangat menyadari bahwa Yang Chen adalah seniman bela diri jenius yang sangat berbakat, tetapi dia tidak berpikir dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang alkimia. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Tak lama kemudian, dia mengirimkan pesan, memberi instruksi, "Musue, pergilah ke Yang Chen. Dia akan memberitahumu cara menang melawan Luo Jin." Murid bernama Musue bingung dengan transmisi suara Li Ruoxiang tetapi tetap patuh pergi ke sisi Yang Chen. "Penatua Agung, mohon tunggu sebentar." Li Ruoxiang hanya mengucapkan satu kalimat.
Jangan khawatir, aku bisa menunggu selama itu, kata tetua agung dengan santai, juga bertanya-tanya obat apa yang dijual Li Ruoxiang di dalam labu miliknya. Saudara muda Yang Chen, pemimpin sekte memintaku untuk menemuimu. Mu Sue menatap Yang Chen dengan bingung. Dia tidak tahu alasan pemimpin sekte memintanya datang ke sini. Dia merasa aneh, apa yang bisa diandalkan Yang Chen untuk membantunya menang. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Luo Jin. Melihat penampilan Mu Sue, Yang Chen tahu bahwa dia tidak percaya diri dan berbicara perlahan, "Nona Mu, apa batasan Anda dalam memurnikan ramuan tingkat apa?" "Batas kemampuanku adalah memurnikan pil Yuncu tingkat tinggi kelas 4. Namun, aku tidak yakin bisa memurnikan eliksir tingkat tinggi kelas 4. Bahkan jika aku memurnikannya 100 kali, mungkin tidak akan berhasil sekali. Aku hanya bisa menjamin tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan eliksir tingkat rendah kelas 4. Mu Sue berkata dengan sakit kepala. Yang Chen mengangguk, "Kalau begitu, saudari Mu Sue, kamu harus mencoba memurnikan pil Yuncu. Menyempurnakan Yuncu dan, aku sama sekali tidak yakin akan hal itu. Di mana aku bisa berhasil menyempurnakannya?" Mu Sue merasa bahwa Yang Chen gila. Yang Chen menyeringai, "Saudari Mu Sue tidak perlu khawatir. Karena aku memintamu untuk menyempurnakan Yuncu dan, aku secara alami memiliki keyakinan untuk membuatmu berhasil. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjawab beberapa pertanyaan untukku, dan kemudian mengikuti instruksiku dengan tepat." "Pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan padaku?" Mu Sue agak tidak senang, merasa bahwa Yang Chen sedang mengejeknya. Namun, karena Li Ruoxiang secara pribadi memintanya untuk datang, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Yang Chen berkata perlahan, "Sederhana saja. Kamu hanya perlu memberitahuku tentang proses pemurnian pil Yuncu, rincian tentang bagaimana tungku pil dihancurkan, serta penampilan dan warna pil lainnya." Pil-pil lain-lain merujuk pada ramuan mujarab yang gagal. Ramuan ini berbeda dari khasiat ramuan aslinya, tetapi masih dibuat berdasarkan berbagai bahan, sehingga tidak sepenuhnya tidak berguna. Oleh karena itu, ramuan ini disebut pil campuran, yang melambangkan kegagalan dalam pembuatan pil. Mu Sue bertanya, "Apakah ada gunanya bagimu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini?" "Saudari Mu Sue, katakan saja apa yang aku minta." Yang Chen berkata terus terang. Mungkin ini hal yang luar biasa bagi Mu Sue, tetapi baginya, ini adalah hal yang biasa. Selama proses pemurnian ramuan, langkah pemurnian yang berbeda akan menghasilkan hasil penghancuran tungku yang berbeda dan hasil pil yang berbeda-beda. Dia ingin mencari tahu di mana masalah terjadi dalam proses alkimia Mu Sue. Mu Sue mengerutkan kening dan menceritakan kembali langkah-langkah penghancuran tungku pilnya, begitu pula dengan penampilan dan warna berbagai pil tersebut. Setelah mendengar ini, Yang Chen hanya membutuhkan beberapa tarikan napas untuk memastikan situasinya. Dia tersenyum tipis, "Saudari Mu Sue, apakah kamu menggunakan teknik alkimia 3 cincin saat memurnikan Yuncu dan? Kau juga tahu ini?" Mata Mu Sue membelalak. Teknik alkimia juga memiliki keterampilan uniknya sendiri. Teknik alkimia 3 cincin merupakan teknik yang bagus, menggunakan manipulasi material yang sangat cepat hanya dalam 3 langkah. Teknik ini kemudian dikenal sebagai teknik alkimia 3 cincin. Akhirnya, Mu Sue mulai merasakan bahwa Yang Chen memiliki sedikit pengetahuan. Lagi pula, penggunaan teknik alkimia 3 cincin dalam memurnikan Yuncu dan tidak banyak diketahui orang. Bagaimana Yang Chen, tamu dari sekte teratai hijau, bisa tahu tentang itu? Dia menatap lurus ke arah Yang Chen, tidak mengerti mengapa dia tahu tentang hal itu. Yang Chen jelas tidak punya niat untuk menjelaskan dan hanya berkata, "Saudari Mu Sue, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Yang dapat saya katakan adalah bahwa dalam silsilah alkimia, tidak ada teknik pasti untuk memurnikan setiap jenis ramuan, teknik yang berbeda harus digunakan. Alasan Anda gagal memurnikan Yuncu dan adalah karena Anda menggunakan teknik alkimia 3 cincin. Jika Anda mengikuti langkah-langkahnya dengan benar, hasilnya akan jauh lebih baik. Jika aku tidak menggunakan teknik 3 cincin, bisakah aku memurnikan Yuncu dan?" Mu Sue tercengang, tidak percaya. "Tentu saja tidak." Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selanjutnya, dengarkan baik-baik dan ingat semua yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian, curahkan seluruh hatimu selama kompetisi,
selama kamu mengikuti langkahku, saudari Musue, aku jamin kamu dapat menyempurnakan Yunchudan. Benarkah? Musue tidak dapat mempercayainya. Yang Chen kemudian menjelaskan semua langkah yang diperlukan kepada Musue. Musue mendengarkan dengan jelas dan penuh perhatian, tidak berani ceroboh. Semakin dia mendengarkan, semakin dia terkejut dengan pemahaman Yang Chen tentang teknik alkimia. Dia tidak mengerti istilah pencerahan sebelumnya, tetapi setelah mendengar wawasan Yang Chen, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Perspektif unik Yang Chen dan pemahaman mendalamnya tentang alkimia benar-benar membuatnya tercengang. Dia dapat merasakan bahwa Yang Chen adalah seorang alkemis ulung. Memikirkan hal ini, Musue menyadari kekasarannya sebelumnya dan dengan cepat berkata, "Adik muda Yang Chen, aku salah tadi. Aku seharusnya mempercayaimu. Aku sudah mengingat apa yang kau katakan, dan aku akan menghadapi Luo Jin sekarang, tidak akan mengecewakan ajaranmu. Kalau begitu, kakak harus bekerja keras." Yang Chen mengatupkan kedua tangannya. Wajah Musue memerah, dan dia segera berdiri. "Apakah kamu siap?" Dengan kemenangan terus-menerus, kepercayaan diri Luo Jin telah tumbuh secara substansial. Menurut Wei Gang, keterampilan Musue setara dengan Wang Tong, jadi dia tentu saja tidak khawatir. Mencibir, "Saudari Musue, apa yang baru saja kamu bicarakan dengan Yang Chen? Aku pikir kamu mencari bantuan di menit-menit terakhir, tetapi tampaknya kamu telah memilih orang yang salah. Apa gunanya mengandalkan seseorang yang tidak tahu apapun tentang alkimia?" Wei Gang juga bingung mengapa Musue pergi mencari Yang Chen padahal dia pikir Yang Chen tidak mengerti alkimia. Mendengar kata-kata menghina Luo Jin terhadap Yang Chen, Musue berkata dengan marah, "Tidak tahu alkimia. Luo Jin, cukup bicaranya, mari kita mulai kompetisinya." Bab 680, Kemenangan yang Menakjubkan. Musue tidak percaya diri, tetapi dia tidak menyukai penghinaan Luo Jin terhadap Yang Chen. Dia tidak berpikir demikian sebelumnya, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen tadi, dia merasa bahwa Yang Chen adalah orang terhebat yang pernah dia lihat dalam alkimia. Belum pernah ada seorang alkemis yang membuatnya begitu mengaguminya dan mencerahkannya dalam sekejap hanya dengan beberapa kata. Musue yakin bahwa di bawah bimbingan Yang Chen, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menyempurnakan Yunchudan. Dengan mengingat hal ini, dia tidak ragu-ragu dan memulai kompetisi alkimia dengan Luo Jin. Mereka mulai berkompetisi tanpa basa-basi. Di bawah perintah wasit, Musue dan Luo Jin memulai pertarungan alkimia mereka. Ramuan yang disuling Luo Jin masih berupa pil tingkat menengah tingkat 4 yang dibuatnya saat pertama kali bertemu dengan Wang Tong, yang dibantu oleh tungku harta karun. Dia telah memurnikan sedikitnya 5 pil, membuatnya hampir tak terkalahkan. Luo Jin tidak mengamati alkimia Musue karena dia tidak percaya Musue dapat melampauinya di bidang ini. Namun, Yang Chen mengamati Musue dengan cermat. Yang Chen merasa agak kecewa, karena Musue tidak mencapai efek yang diharapkannya. Bakat alkimia Musue benar-benar di bawah standar, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedih. Faktanya, bakat alkimia Musue dianggap sangat baik di sekte teratai hijau. Kalau tidak, dia tidak akan dikirim ke kompetisi oleh Li Ruoxiang. Namun bagi Yang Chen, itu tidak terjadi, standarnya berbeda. Baginya, bakat Musue tidak istimewa. Alasan kekecewaannya adalah karena Musue tidak mencapai hasil yang diharapkan seperti yang dituntutnya. Dia bisa menyimpulkan itu hanya dengan mengamati teknik pemurniannya. Bagaimanapun, Musue telah menguasai beberapa prinsip dan lebih dari cukup untuk mengalahkan Luo Jin. Dilihat dari tekniknya, menyempurnakan 2 Yunchudan seharusnya tidak menjadi masalah, pikir Yang Chen dalam hati. Menyempurnakan 2 Yunchudan, bagi Musue, sepertinya akan menjadi terobosan yang sangat pesat. Namun bagi Yang Chen, itu bukanlah hal yang berarti. Musue baru bisa mencapai terobosan setelah menerima bimbingannya, jadi dia tidak menganggapnya sebagai hal yang mulia. Pada akhirnya, itu hanya karena dasar Musue dalam Yunchudan. Waktu berlalu sementara Yang Chen menyaksikan segalanya. Dia sudah menyimpulkan, Luo Jin telah kalah. Namun Luo Jin tampaknya tidak berpikir demikian. Karena tungku harta karun, ia telah menyelesaikan pemurnian pil lebih awal dan mengeluarkan ramuan dari tungku pil tanpa menunggu perintah wasit. Itu adalah Flying Crendan, dengan total 5 pil. Pil tingkat menengah tingkat 4.
Teknik alkimia Luo Jin cukup matang, dan pemahamannya tentang flying keren dan luar biasa. Dia hampir dapat menjamin bahwa setiap saat dia akan dapat memurnikan flying keren dan itu berarti 5 pil. Haha, tingkat alkimia adik junior Luo Jin semakin mahir. Melihat Luo Jin mengeluarkan flying keren dan lagi, banyak orang sudah percaya itu adalah kemenangan pasti bagi Luo Jin, dan mereka mulai menyanjungnya. Luo Jin juga menunjukkan senyum percaya diri, berpikir bahwa dia memegang tiket kemenangan dan tidak ada kemungkinan gagal. Justru karena mentalitas inilah Luo Jin mencibir, "Sudah kubilang, Musue, kecepatan alkimiamu sangat lambat. Cepatlah. Bagaimanapun, hasilnya akan sama saja. Buat apa membuang-buang waktu di sana?" Musue mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Bagaimanapun, dia sudah berada di tahap akhir alkimia, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Biarkan hasilnya berbicara sendiri. Pada saat ini, Musue akhirnya menghabiskan ramuannya. Saat aroma pil menyebar, Musue dengan tenang membuka tungku pil. "Musue, apa yang kau lakukan dengan berlama-lama? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menang? Cepatlah. Jangan buang-buang waktu semua orang." "Tepat sekali, Musue, apakah kamu mencoba membangun ketegangan? Haha, siapa yang tidak tahu ramuan apa yang telah kamu buat? Berlama-lama seperti itu sungguh membuang-buang waktu." Banyak bawahan tetua Zhang Huai yang berbicara dengan nada mengejek. Musue cukup tenang untuk tidak menanggapi ejekan orang lain dengan serius. Saat dia membuka tungku pil, Yuncu dan muncul di tangannya. Mereka yang awalnya meremehkan hasil ramuan Musue dan mengira hasilnya sudah ditentukan, sebenarnya terkejut. Wasit juga secara tidak sadar ingin mengumumkan Wei Gang sebagai pemenang. Namun, ketika mereka melihat ramuan di tangan Musue, mereka semua membelalakan mata karena tidak percaya. "Ini Yuncu Dan. Bagaimana ini mungkin? Musue benar-benar menyempurnakan Yuncu Dan." Bahkan wasit pun tercengang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang terkuat yang dipilih Li Ruoxiang adalah Musue yang relatif tidak dikenal. Yuncu Dan adalah ramuan tingkat tinggi tingkat 4. Pada saat ini, Luo Jin juga sangat bingung, dan matanya menyipit saat dia berkata, kamu benar-benar dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi kelas 4. Kenapa, aku tidak bisa?" Musue mendengus dingin. Luo Jin menggertakkan giginya, "Musue, jangan terlalu cepat sombong. Bahkan jika kamu memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat 4, lalu kenapa? Aku telah memurnikan 5 pil bangau terbang, dan kamu hanya memiliki 1 pil Yuncu. Kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Wasit, apakah aku salah?" Meskipun dia tidak percaya bahwa Musue telah memurnikan ramuan tingkat tinggi kelas 4 Yuncu dan mempertahankan statusnya yang tak terkalahkan adalah hal yang penting saat ini. Wasit mengangguk. Sejak terpilih, dia bersikap netral dan tidak memihak pihak manapun. 5 flying keren dan 1 Yuncu dan memang nilainya hampir sama dan sulit dipisahkan. Dia berkata, "Teman muda Luo Jin benar." Mendengar ini, Musue menatap Luo Jin seolah-olah dia sedang bercanda, mengangkat sudut mulutnya, "1 Yuncu dan memang tidak bisa menang melawanmu, Luo Jin. Tapi bukankah kamu terlalu percaya diri? Siapa yang bilang aku hanya menyempurnakan 1? Dengan itu, dia membalikkan tangannya, lalu Yuncu dan lainnya pun muncul. Saat Yuncu dan kedua muncul, pupil mata Luo Jin mengecil tajam, dan dia menelan ludah. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan dan keengganan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dengan 2 Yuncu dan 2 ramuan tingkat tinggi tingkat 4 melawan 5 ramuan tingkat menengah tingkat 4, hasilnya jelas. Luo Jin, apakah kamu menerima kekalahanmu atau tidak? Pada saat ini, Musue berdiri dan menunjuk Luo Jin, yang sombong, dan berteriak. Sungguh menyenangkan. Musue tidak menyangka bahwa perasaan menang sekarang akan begitu menggembirakan. Luo Jin kini tersipu dan marah, tapi pada akhirnya, dialah pihak yang kalah, apa yang bisa dia katakan? "Ahem, teman muda Luo Jin, kamu tersingkir. Dalam pertandingan ini, Nona Musue menang," wasit mengumumkan. Melihat ini, Yang Chen juga mengangguk puas. Musue tidak mengecewakannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memenuhi harapannya, dia memurnikan 2 ramuan tingkat tinggi kelas 4 dan akhirnya mengalahkan Luo Jin. Orang yang paling terkejut adalah Li Ruoxiang dan bawahannya.
Pada saat ini, mereka menatap kosong ke pemandangan di depan mereka, menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka melihat dengan sangat jelas bahwa perubahan haluan yang tidak mungkin terjadi ketika Musue, yang seharusnya berjuang untuk mengubah situasi, hanya berlama-lama di depan Yang Chen untuk sementara waktu dan kemudian menang.